Nah, silakan difoto. Kalau ada yang penting-penting silakan langsung difoto aja. Ya. Lanjut. Bismillah. Kanata. Nah, lanjutkan. Sekarang kita masuk ke huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Cara melafalkan huruf waw harus dibaca dengan cara seperti ini. Perhatikan. Waw itu punya cara baca, yaitu makhrajnya dari asyafatain. Asyafatain itu apa? Asyafatain itu kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Seperti apa itu? Seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman melafalkan huruf wawu tapi bibirnya tidak monyong, maka wawu teman-teman sedang tidak sempurna. Wawu itu harus dimonyongkan, ya. Contohnya nih seperti ini, ya. Wa, ya, perhatikan baik-baik. Wa, maju dulu bibirnya. Wi, wu, wa. Jangan cuman wa, karena wawu harus dilafalkan maju bibirnya. Nah, itu adalah cara melafalkan wawu yang banyak orang tidak disempurnakan dengan monyong. Nah, jadi ketika melafalkan huruf wawu, pastikan bibir kita itu maju, ya, maju bibirnya atau monyong, manyun bibirnya, ya. Oke, wawunya di sini berharokat baris atas, ya, maka dibaca dengan vokal A, maka wawunya wa. Nah, ketika fathah harus dibuka mulutnya, oke. Lalu karena huruf wawu adalah huruf yang tipis, maka harus sambil senyum. Jadi bukan hanya maju bibirnya, tapi ketika wawu fathah buka mulut karena fathah. Lalu dia dibaca sambil senyum. Maka ketika kita lafalkan, izin teman-teman sekalian sambil seperti ini. Maju bibirnya, lalu buka mulut sambil senyum. Wa, bukan wa atau we, tapi wa. Harus sambil senyum. Ya, kita pelan-pelan sedikit-sedikit. Silakan difoto dulu. Kalau ini ada manfaat difoto. Kalau live ini ingin semakin tersebar luas, teman-teman ingin ikut syiar Quran dan menjadi pahala jariah, terhitung menjadi pahala jariah, tap layarnya dan di pojok kanan layar bawah HP teman-teman semua di sini ada tanda panah. Yang belum share silakan share ke grupnya masing-masing biar makin tersebar dan semoga menjadi pahala jariah. Ya, masih semangat? Kita bahas sedikit-sedikit ya. Oke, sekarang wawunya di sini, ya, perhatikan wawunya di sini teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik, ya. Dia dalam kondisi bertasydid, ya. Maka ketika wawu bertasydid ini dibaca ditekan, bukan ditahan, ya. Basic tasydid itu bukan ditahan tapi ditekan. Nah, pengkhususan untuk huruf ya bertasydid dan wawu bertasydid ada cara yang lebih kuat lagi penekanannya, disebut dengan nabroh atau naber. Naber itu apa? Penekanan yang lebih kuat dibanding huruf tasydid yang lainnya, ya, sehingga membuat ketika kita melafalkan huruf tersebut nadanya lebih tinggi. Tawwa, tekan au. Dah, sehingga nadanya lebih tinggi. Itu dia nabroh atau naber. Ya, jadi jangan cuma dibaca seperti ini, teman-teman. Perhatikan. Innahu kana tawwa. Jangan polosan gitu, tapi kana tawwaba. Tuh, kayak gitu. Tawwa. Nadanya lebih tinggi. Tawwa gitu. Jangan cuman tawwa. Nah, jangan cuman polosan saja. Ya. Silakan difoto. Kalau ini ada manfaat silakan difoto. Ya, sudah? Oke, baik, kita lanjutkan. Wawunya sudah kita lafalkan, ya. Lalu wawu di sini dia berharokat fathah berjumpa sama si alif. Jadi dalam kaidah tajwid, kalau teman-teman menemukan ada fathah berjumpa dengan alif, maka harus kita panjangkan 2 harokat bacaannya. 2 harokat. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Saya sengaja sambil nulis seperti ini biar teman-teman bisa lebih ingat, bisa lebih nyaman dalam belajar, gitu ya. Nah, mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif, teman-teman sekalian. Tapi ada 2 kondisi lain saya ingatkan. Ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah ketemunya wawu sukun, kalau kasroh baris bawah ketemu sama ya sukun. Jadi yang disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i ada 3 kondisi. Ada fathah ketemu alif, ada dhammah ketemu wawu sukun, ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya.
Cara melafalkan 2 harokat gimana sih Bang? Buat teman-teman yang masih suka belum konsisten 2 harokatnya, cukup teman-teman ayunkan 1 kali turun dan naik. Dan saya akan contohkan. Turun naik ba, turun naik ba, tawwabah. Ayunkan saja. Kalau teman-teman sudah terbiasa, tidak diayunkan pun tak apa-apa, tidak masalah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tawwaban. Nah, di sini ada huruf ba, di atasnya ada baris atas 2. Maka yang asalnya kalau baris atas 1 dibacanya apa teman-teman? Kalau baris atas 1, misalnya kan ini baris atasnya contoh adalah 1. Kalau baris atas 1 di sini ba-nya dibaca dengan vokal A menjadi ban gitu ya, menjadi ba. Tapi kalau baris atasnya jadi 2, maka dia bukan dibaca ba, tapi dengan vokal an menjadi ban. Itu yang basicnya dulu. Tawwaban. Itu yang basicnya ya. Tapi ya, fathah tain ini atau disebut dengan tanwin fathah ini ketika kita berhenti ya pada akhir ayat ataupun pertengahan ayat ya, dan kita berhenti huruf terakhirnya adalah huruf berharokat fathah tain, maka nggak dibaca tawwaban, tapi dibaca menjadi seperti ini, dibaca menjadi 2 harokat, bannya hilang, annya hilang, dan ba-nya dibaca menjadi 2 harokat. Tawwaba. Nah, gitu. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya harus dijelaskan. Nama hukumnya adalah mad'i wad. Mad'i wad. Nah, gitu. Ya. Innahu kana tawwaba. Nah, jadi diayunkan saja. Ingat, kalau 2 harokat mad itu cara melafalkannya ayunkan saja. Ya, ini diayun juga. Ya, jadi ketika kita baca gini, ini banyak yang diayun, kita kasih tanda fi ya. Ini berarti diayun 2 harokat. Nih, kita baca bareng-bareng ya. Biar konsisten. Innahu kana tawwaba. Tuh. Ya, paham ya? Oke, silakan difoto ya. Sebelum kita lanjutkan ke huruf berikutnya, ke ayat surah berikutnya. Ya, yang nonton 1000-an alhamdulillah. Kalau ini ada manfaat lagi, yuk kita syiar Quran bareng-bareng dengan cara tap-tap layar biar semakin aktif live ini dilihat oleh TikTok dan disebarluaskan. Dan yang pengen lebih berjuang lagi, silahkan bantu share di pojok kanan layar bawah teman-teman. Ada tanda panah, di-share ke grupnya masing-masing. Insya Allah jadi pahala jariah ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayat ketiganya. Setelah itu kita lanjut ke surah berikutnya ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Bismillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, gitu. Sekarang dari contoh pelafalan. Saya contohkan dari bibir saya, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sip. Sekarang kita ganti judul dulu. Sekarang kita masuk ke surah Al-Kafirun. Ya. Surah An-Nasr ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke surah Al-Kafirun. Siapa yang surah favoritnya surah Al-Kafirun? Boleh komen dulu. Kita cek seberapa banyak yang dia surah favoritnya adalah surah Al-Kafirun. Ada? Kalau ada, yuk kita bahas bareng-bareng. Kita baca dulu ayat basmalahnya. Langsung kita masuk ke ayat satunya. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bedah tajwid ayat 1. Saya tuh banyak ya. Oke, kita akan bedah ayat pertamanya. Kita baca dulu ayat pertamanya 2 kali secara berulang. Ya, oke. Kita ulang ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun.
kita pelajari? Ayo kita pelajari bareng-bareng teman-teman. Insya Allah semoga jadi kebaikan buat kita bareng-bareng. Ya. Oke, dari yang pertama pada surah Al-Kafirun ini, teman-teman sekalian perhatikan. Ini namanya huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf Qaf. Kebetulan di sini Qafnya berharokat dhammah. Nah, banyak orang yang melafalkan Qaf berharokat dhammah masih suka kebingungan apa ya bedanya dengan Kaf tapi dia berharokat dhammah. Yang ini dibaca kul, yang ini dibaca ku. Ini ku, ini ku. Kok kayak nggak ada bedanya ya? Oke, memang kalau sepintas antara Qaf dan Kaf ini, kalau kita baca sepintas, dengerinnya selewat, itu kayak nggak ada bedanya. Terus apa dong Bang? Gimana cara kita bisa membedakan apakah pelafalan kita sudah Qaf atau Kaf? Yang ini Qaf soalnya. Jangan sampai jadi Kaf. Kalau Qaf berubah jadi Kaf, maka maknanya jadi berubah. Karena mengganti huruf. Mengganti huruf itu merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat jadi kesana kemari. Ya, jadi berubah. Oke. Gimana caranya Bang? Oke, kita kenalan dulu. Yang atas, ini namanya adalah huruf Kaf. Ya. Yang dalam ayat ini namanya adalah huruf Qaf. Ya, nanti hal yang sangat akan membedakan dari huruf Qaf dan Kaf adalah kalau Kaf dia keluar nafas. Ya, nama sifatnya hams, keluar percikan nafas sedikit. Tapi kalau Qaf dia nggak boleh keluar nafas karena sifatnya adalah jahar. Ya, jadi yang ini ada keluar nafas sedikit ketika dhammah ku. Kalau yang ini ku. Ya, nanti saya akan contohkan lebih dalam. Cuman teman-teman biar ngeh dulu. Kalau Kaf dia keluar nafas sedikit nih, teman-teman kedengeran nggak? Ku. Tapi kalau Qaf ku nggak keluar nafas. Kedengeran nggak sama teman-teman? Yang ini ku, yang ini ku. Paham? Ya, jelas? Oke. Ya, jelas ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kedengeran. Nah, kenapa kok huruf Qaf dan Kaf bisa hampir sama? Terus kenapa kalau Qaf gak keluar nafas, tapi kalau huruf Kaf dia keluar nafas? Nah, kita akan bahas perlahan ya, sedikit-sedikit. Teman-teman perhatikan baik-baik. Nih. Huruf Qaf dan Kaf, mereka seringkali kenapa mereka hampir sama? Karena mereka tempat keluarnya sama, teman-teman. Qaf dan Kaf itu sama-sama keluar dari yang namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu pangkal lidah. Dalilnya apa? Kalau untuk Qaf dalilnya seperti ini. Wal qafu aqsal lisani fauqu, tsummal kafu asfalu. Jadi maksudnya gimana, Bang? Kita pahami sedikit-sedikit. Lihat, Qaf dan Kaf, mereka sama-sama keluar dari pangkal lidah. Tuh, lidah paling dalam. Tapi yang membedakan apa? Mau dimulai dari huruf Qaf dulu, Kaf dulu. Kita mulai dari huruf Qaf ya. Nih, kita zoom sedikit, kita fokus ke huruf Qaf. Huruf Qaf, dia keluar sama seperti huruf Kaf dari pangkal lidah. Tapi karena huruf Qaf, lihat area yang berwarna ungu di sini, ya. Huruf Qaf pangkal lidahnya hanya menyentuh ke langit-langit yang warnanya pink. Kelihatan nggak? Ya, jadi si area warna ungunya hanya menyentuh ke area yang warna pink. Nah, ini disebut yang area warna pink ini adalah langit-langit yang lunak. Langit-langit yang lunak. Nah, karena tekstur dari pangkal lidah juga lunak, bertemu dengan langit-langit yang lunak, maka dia tidak akan mengakibatkan ada percikan nafas. Ya, makanya jahar. Emang kalau huruf Kaf ada percikan nafas kenapa? Karena Kaf, bagian dari pangkal lidahnya ada yang menyentuh ke langit-langit yang warna kuning. Langit-langit yang warna kuning ini teksturnya keras, tulang langit-langit, maka ada keluar percikan nafas sedikit. Paham nggak? Kalau yang Qaf dia nggak keluar nafas. Kenapa? Karena pangkal lidahnya nempel ke tekstur yang lunak semua. Tapi kalau Kaf ada sebagian pangkal lidah yang nempel ke langit-langit lunak agak ke tengah dia. Maka yang ini dari dibacanya ku, nggak keluar nafas. Kalau Kaf keluar nafas sedikit, ku, gitu. Paham ya? Saya izin dan pingin teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid sedikit-sedikit bareng-bareng. Paham? Jelas? Yang ini ku, yang ini ku. Yang ini ku, yang ini ku. Habis belajar tajwid muntah-muntahnya berkah insya Allah. Muntah-muntahnya jadi saksi di hadapan Allah, teman-teman belajar dengan serius. Indah ya. 2 pahala teman-teman yang lagi belajar ya, baca Quran dan terbata-bata. Ya. Jadi dibaca ku bukan ku. Itu alasannya. Kenapa yang ini keluar nafas, yang Qaf nggak keluar nafas. Teman-teman kerasa nggak yang nonton makin banyak? Alhamdulillah, 1000-an orang, 1300 tuh.
Maka dibantu terus tap-tap layarnya kalau live ini ada manfaat teman-teman sekalian. Kalau ada manfaat lagi, pengen syiar Quran lebih jauh, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Yang belum share teman-teman boleh dibantu share dulu, di pojok kanan layar bawah ada tanda panah. Ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya doakan teman-teman yang sudah bantu support live ini, Allah kasih pahala-pahala dan bahkan pahala jariah. Amin. Ya. Oke, kita lanjut. Gitu ya huruf Qaf ya. Nah, iya kita sedikit diulang-ulang sengaja karena di sini banyak emak-emak, banyak nenek-nenek, kakek-kakek ya. Orang tua kita semua di sini ya. Jadi kita mengikuti pelan-pelan saja. Oke, teman-teman sekalian, Qafnya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas harokat simpul angka 9 di atas huruf. Kalau teman-teman menemukan ada simpul angka 9 di atas huruf, ini namanya harokat dhammah. Nah, gitu ya, harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal u. Maka Qafnya di sini dibaca ku. Oke, teman-teman, cara menyempurnakan harokat itu ada istilahnya juga. Jadi kalau kita pengen detil, cara menyempurnakan harokat itu ada kaidah lagi, namanya apa? Namanya itmamul harokat. Wah, Masya Allah. Itmamul harokat itu apa, Bang? Itmamul harokat itu adalah sempurnanya setiap harokat a, i, u-nya. Biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Teman-teman tahu artikulasi nggak? A, i, u-nya jelas, jadi nggak kayak seperti orang yang lagi kumur-kumur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah contoh-contoh bacaan yang dia itmamul harokatnya, kesempurnaan harokatnya tidak disempurnakan. Nah, cara menyempurnakan harokat dhammah yang bervokalkan u, itu ada caranya. Gimana, Bang, caranya? Wa kullu madmumin falan yatima ila bidhammi syafataini dhammah. Maju bibirnya. Harus maju, teman-teman. Contohin, Bang. Siap, saya contohin ya. Jadi harus maju seperti ini. Ku, ya, perhatikan baik-baik. Ku. Nggak boleh cuman sekedar ku, nggak, tapi ku. Biar apa? Biar sempurna harokatnya. Siapa yang baru tahu boleh komen. Bang, saya baru tahu ternyata harokat harus disempurnakan seperti itu. Ada pembahasannya. Ya, jelas? Nih, silahkan difoto dulu. Ini kita bahas satu huruf. Ini bisa selama ini. Ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Teman-teman, suara saya jelas nggak, teman-teman? Cek, 1, 2, 3. Jelas, visualnya jelas, audionya jelas, visualnya jelas nggak? Ya, teman-teman harus nyaman ya dalam belajar. Sengaja saya sambil nulis seperti ini ya, biar teman-teman bisa lebih nyaman. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke huruf lam, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, siapa di antara kita? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, siapa di antara teman-teman sekalian yang melafalkan huruf lam itu masih sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Ayo, jujur. Ada nggak di antara teman-teman yang menganggap lam dan L alfabet itu sama saja? Nah, ternyata dia kurang sempurna, teman-teman sahabat Quran. Ya, oh, lam dan L itu tidak betul-betul sama? Iya. Bedanya apa, Bang? Kita contohkan, saya izin contohkan dengan cermin cara melafalkan L. Biasanya, kalau kita melafalkan L, yang disentuhkan hanya akhir ujung lidah saja. Nih, perhatikan. Al, lala. Nah, itu L. Yang nempel akhir ujung lidah doang. Contohin lagi ya, L gimana ya? Biar nanti kita sandingkan dengan lam. L kita lafalkan seperti ini biasanya. Al, lala. Kalau lam seperti apa? Lam dilafalkan walamu adna halimun tahaha. Cara melafalkan huruf lam itu seperti ini, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Al, lala, bukan al, lala, tapi al, lala. Faham nggak? Ya. Ya Allah, fahamkan kami dalam belajar ya Allah. Jadikan teman-teman yang tergabung dalam live ini yang ya Allah, Engkau muliakan karena Quran ya Allah. Engkau beri pemahaman yang terbaik ya Allah. Paham ya? Jadi kita lafalkan kul, bukan kul, bukan pakai L, tapi pakai lam, ya. Gitu. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan. Saya sengaja langsung contohkan untuk huruf lam karena lebih mudah untuk langsung dicontohkan untuk huruf lam dan L ini perbandingannya seperti apa. Ya, terima kasih yang sudah support ya. Lanjut. Maaf ya, kita lanjutkan kembali. Qul ya. Nah, ya di sini ya, cara melafalkan huruf ya dulu deh. Kita kan janji pelan-pelan berhuruf per harokat. Nah, teman-teman, perhatikan, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, huruf ya itu dilafalkan seperti kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Ya, oke, ya, yu itu adalah huruf ya. Selesai. Ya, nah, ya di sini dibaca berapa harokat?
ya coba panjang ya-nya di sini harus kita baca berapa harokat ya. Nah, di sini ya-nya boleh kita baca dengan kadar panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Yang paling sering dipakai di Indonesia yaitu yang 4 atau 5. Ya. Emang apa? Ya, di sini ada hukum tajwid apa, Bang? Oke, kita bahas ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad. Mad apa teman-teman yang tahu? Boleh ramaikan kolom komentar. Saya nggak akan bilang teman-teman so tahu ya. Oke, jadi ramaikan saja ya. Gitu. Saya minta tolong justru teman-teman yang tahu coba sampaikan biar kita sama-sama belajar bareng-bareng. Ya, saya nggak akan bilang teman-teman yang jawab di kolom komentar itu bukan yang sok tahu, sok pintar enggak, tapi justru aktif belajar bareng-bareng. Ya. Nah, namanya adalah mad jaiz munfasil. Ya, bukan mad wajib mutasil. Nanti kita bandingkan apa bedanya mad jaiz munfasil dengan mad wajib mutasil. Ya, ini namanya mad jaiz munfasil. Kita bahas dulu yang ada dalam ayat. Apa itu mad jaiz munfasil? Nanti mad jaiz munfasil ini boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Yang sering dipakai di Indonesia adalah yang 4 atau 5 harokat. Ya. Nah, bedanya apa antara mad jaiz dan mad wajib? Kita bahas dulu yang mad wajib, yang mad jaiz. Mad jaiz di sini kita lihat huruf yang berwarna hijau di sini ada tanda alif kecil atau fathah berdiri. Kalau ada alif kecil atau fathah berdiri seperti ini, apa nama hukumnya? Disebut dengan mad tabi'i, teman-teman. Jadi, di dalam mad jaiz munfasil itu pasti ada mad tabi'inya. Ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad jaiz munfasil. Kira-kira titik-titik di sini apa? Nah, kita lihat di sini ada huruf apa ini? Huruf, coba ini yang saya kasih tanda warna merah. Apa nama huruf yang saya kasih dengan tanda merah ini, teman-teman? Ada yang tahu? Huruf yang saya kasih dengan tanda warna merah ini adalah huruf bukan alif. Nah, ini masih ada yang menjawab alif. Bukan alif, teman-teman, hati-hati yang jawab alif. Ya, dia bukan alif karena dia berharokat. Ya nih, alif itu tidak mungkin berharokat. Nah, hati-hati ya tuh. Dia seperti alif memang, tapi dia ada harokatnya, maka bukan alif, namanya adalah hamzah. Karena alif tidak mungkin punya harokat, ya. Oke, jadi namanya adalah hamzah. Berarti di sini teman-teman sekalian ada mad tabi'i plus dengan hamzah. Apakah sudah dipastikan dia adalah mad jaiz munfasil? Belum tentu. Harus kita cek dulu. Di sini mad tabi'i dan hamzahnya ketemu tapi dalam satu kalimat yang sama atau terpisah. Ternyata mad tabi'i terdapat dalam satu kesatuan ya, hamzahnya terdapat dalam satu kesatuan ayyuha. Pertemuan antara ya dan ayyuha itu terpisah. Nah, maka kalau terpisah itu disebut dengan mad jaiz munfasil, terdapat dalam 2 kata atau terpisah gitu ya. Kalau yang satu kata itu apa, Bang? Nanti yang satu kata yang sama itu namanya adalah mad wajib mutasil. Contohnya mana? Nih. Mad wajib mutasil contohnya ini. Nih. Ini di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'i ketemu sama alif. Jadi kan mad tabi'i. Lalu dia ketemu sama hamzah. Tapi dalam satu kata yang sama, maka ini adalah mad wajib mutasil. Kenapa? Karena ja'a itu nggak terpisah. Ja'a itu dalam kosakata bahasa Arab atau mufradat bahasa Arab memang sudah satu kata. Nah, maka kalau mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata, itu disebut dengan mad wajib mutasil. Wah, pelan-pelan aja. Sedikit-sedikit, teman-teman. Paham? Nah, oke, jangan terlalu cepat. Masih terlalu cepat, teman-teman ini. Saya masih kecepatan, teman-teman. Apakah penjelasan saya masih kecepatan? Katanya kecepatan, jangan terlalu cepat nih. Katanya kecepatan. Kecepatan enggak? Coba. Kurang paham nggak apa-apa, teman-teman nggak harus langsung paham. Oh, terlalu cepat. Tidak, Ustaz. Ya, mungkin terlalu cepat itu buat teman-teman yang belum paham mungkin ya. Oke, sekali lagi saya ulang-ulang kecepatan. Saya ulangin. Teman-teman sahabat Quran sekalian, di sini kelamaan ya. Di sini ada kalau ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah ya. Oke, dalam 2 kata yang berbeda, maka disebutnya mad jaiz munfasil. Ya. Oke. Mad tabi'inya ada di kata ya.
hamzahnya ayyuha. Ya dan ayyuha beda kata. Tapi antara ya dan ayyuha dia bertemu, dua kalimat tersebut bertemu, maka ya ayyuha menjadi mad jaiz munfasil. Bertemunya mad tabi'i dan hamzah pada dua kata yang berbeda atau terpisah. Oke, kalau dia mad tabi'i dan hamzahnya berjumpa ya pada kata yang sama, contohnya seperti ini, jaa itu menjadi mad wajib muttasil. Ya. Apa bedanya hamzah dan alif? Ada yang bertanya nih, hamzah dia berharokat, alif tidak berharokat di atas ataupun di bawahnya. Hamzah dia berharokat baik di atas ataupun di bawahnya. Ya. Paham ya? Jadi kalau mad wajib muttasil, mad tabi'i dan hamzahnya dalam satu kata yang sama. Oke? Sip. Jadi nggak terpisah. Sedikit-sedikit aja teman-teman. Ya. Nah, yang seperti biasa aja. Oke, itu kelamaan ya, ngantuk ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, berarti teman-teman sekalian di sini, ya, bagaimana cara membedakannya yang terpisah dan yang nggak terpisah? Kan saya belum nggak ngerti bahasa Arab. Artinya saya nggak ngerti bahasa Arab. Gimana cara membedakan antara yang terpisah, yang beda kata dengan yang dia tersambung? Kalau yang mad jaiz munfasil, bentuk hamzahnya akan seperti bentuk alif. Itu berarti dia mad tabi'i dan hamzahnya terpisah. Tapi kalau misalnya dia ya bentuk hamzahnya seperti kepala ain, maka dia adalah mad wajib muttasil, tersambung katanya, nggak terpisah. Ya, nah seperti itu. Oke, sekarang berarti ini terpisah. Karena apa? Karena bentuk alifnya, bentuk hamzahnya seperti alif. Ya, oke. Sekarang kita baca bareng-bareng. Saya nggak akan cepat-cepat di sini, kita nggak akan laju-laju cepat-cepat. Gitu. Kita janji bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, baik. Sekarang kita baca boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Tapi yang sering dipakai di Indonesia yang 4 atau 5 harokat. Ya, bagaimana cara melafalkan 4 harokat, Bang? Seperti melafalkan ya sebanyak 4 kali. Contoh, qul qul ya ayyuha. Itu 4 harokat. Tapi kalau 5 harokat, berarti seperti kadar pelafalan ya-nya 5 kali. Qul ya ayyuha, qul ya ayyuha. Gitu. Oke, teman-teman, tak terasa yang nonton ada 2.000 orang, 1.900 orang nih, lihat di pojok kanan atas. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah ikut syiar Quran ini menjadi bentuk pahala jariahnya nih. Semakin banyak yang bergabung itu karena teman-teman aktif di kolom komentar, tap-tap layar, dan yang belum syiar Quran dengan di-share di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah. Di-share ke grupnya masing-masing. Terima kasih Bunda Eti. Ya, tuh, naik lagi 2.100. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, silakan di-share ke grupnya masing-masing buat yang belum share. Biar dapat ilmu, dapat amal jariah juga. Lanjut ya. Qul ya, kalau saya paling sering dibaca 5 harokat. Ya. Nah, qul ya ayyuha. Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan sedikit-sedikit teman-teman, insyaallah. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Qul ya ayyuha. Oke, ya. Di sini ada huruf apa teman-teman? Saya isi blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf ya. Cara melafalkan ya seperti huruf y pada alfabet, selesai. Ya di sini berharokat dhammah. Dhammah itu simpul angka 9. Maka dibaca dengan harokat vokal U. Maka ianya nggak dibaca A, ya nggak, karena bukan fathah. Kita coret lagi. Bukan dibaca dengan vokal I, Y, bukan. Karena bukan kasroh. Tapi dia dibaca dengan vokal U, karena dia harokatnya dhammah. Ya. Cara menyempurnakan harokat dhammah, wa kullu madmumin falan yatimma ila bidhammi syafataini dhammah, maju bibirnya. Ya. Setiap huruf yang berharokat dhammah, maka teman-teman harus monyongkan. Contohnya Bang, saya contohin ya. Nih, qul ya ayyu. Nah, bibirnya betul-betul muncung dia. Ayyu, gak cuman ayyu, tapi ayyu. Nah, paham? Jelas? Silakan di screenshot. Ya, teman-teman, saya izin jelaskan sedikit bagian ini. Ini udah difoto belum? Karena kita akan lanjutkan ke huruf yang bertasydid nih. Huruf Y-nya bertasydid. Kita akan bahas juga ada cara baca lain atau cara baca khusus. Ya, ini saya izin hapus ya. Bismillah.
saya akan bahas cara baca khusus dalam huruf ya bertasydid. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, di sini ya-nya dalam kondisi bertasydid. Maka basic huruf hijaiyah itu ketika bertasydid harus dibaca ditekan bukan ditahan. Ya. Huruf bertasydid itu ditekan bukan ditahan. Kecuali dua huruf nun bertasydid dan mim bertasydid itu harus dibaca, terima kasih gift-nya ya barakallahu fikum, harus dibaca ditahan. Kenapa? Karena dia ada hukum namanya gunnah. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Ada hukum namanya gunnah. Ya. Kalau nun bertasydid, mim bertasydid ditahan. Hanya dua huruf saja, sisanya ditekan ketika bertasydid. Ya. Nah, untuk huruf ya bertasydid, ya-nya kan bertasydid, itu penekanannya bukan penekanan yang biasa. Tapi penekanan yang harus dikuatkan dengan cara nabr atau nabroh. Siapa yang baru pertama kali dengar nabroh? Huruf yang bertasydid yang harus dibaca penekanannya lebih kuat lagi, itu adalah ya bertasydid dan satu lagi apa? Wawu bertasydid. Ya. Itu dibaca kuat. Jadi bukan gini teman-teman. Ya ayyuha, itu polosan. Ayyuha, penekanannya kurang, tapi ya ayyuha, penekanan nabroh ini yang lebih kuat ini akan menghasilkan nada yang lebih tinggi karena saking kuatnya ditekan. Ayyuha, gitu. Paham? Sedikit-sedikit teman-teman. Masya Allah ya. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya Allah, mudahkan teman-teman yang lagi belajar ya Allah. Ya Allah, jadikan teman-teman yang tergabung di live ini 2000 orang. Ya Allah, jadikanlah menjadi ahlul Quran ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Yuk, lanjut. Qul ya ayyu. Paham ya? Dibaca lebih kuat. Ayyu. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman sahabat Quran sekalian. Saya izin hapus teman-teman yang ini sudah difoto belum? Yang ngerasa ini penting boleh difoto dulu, silahkan bagian yang ini. Biar saya bisa hapus sekarang. Ya. Sudah? Oke, teman-teman sekalian. Kita lanjut ya. Qul ya ayyu. Ayyu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini huruf apa ya? Setelah huruf ya, ini ada huruf yang sering kita sebut dengan ha. Haknya hak apa? Coba, mana nih semangatnya? Ya, mana nih keaktifannya? Haknya hak apa? Hak besar, ya. Oke, teman-teman. Kita akan detail muter-muter di huruf hak, boleh nggak? Kita akan bahas detail. Siapa yang menganggap hak besar ini huruf yang tebal atau huruf yang tipis ya? Ingat nih, haknya hak besar nih. Besar ya. Berarti kalau hak besar itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Haknya hak besar, bukan hak kecil. Haknya hak besar ya, bukan hak kecil. Jadi kalau hak besar maksudnya kita huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Nah, yang jawab tipis teman-teman nggak akan pindah. Ini hak besar, bukan hak kecil. Yang jawab tipis yakin tipis? Oke, baik ya. Oke, mohon maaf teman-teman yang jawab tipis, teman-teman adalah teman-teman yang betul jawabannya ya. Yang jawab tebal teman-teman salah. Ya. Oke. Jangan tertipu oleh diksi besar. Bang, kan dia penamaannya hak besar. Ya besar berarti kan tebal. Hak kecil baru tipis, nggak ada hubungannya. Ya. Terima kasih Bang Riswanto, Masya Allah. Jadi dia bukan hak tebal. Ya. Oke, yang jawab tebal kenapa? Kita buktikan. Oke, misalnya kita sekarang ceritanya sepakat nih dengan teman-teman yang menjawab hak besar adalah huruf yang tebal. Kita sandingkan dengan huruf tebal yang lain. Contohnya, teman-teman huruf shad itu merupakan huruf yang tebal. Ketika huruf shad dia berharokat baris atas, maka dia dibaca apakah sa atau dibaca su. Coba kita sandingkan. Ceritanya kita menyesuaikan ha adalah huruf tebal. Contoh, kita sandingkan dengan huruf tebal yang lain. Huruf shad itu huruf tebal. Ketika dia berharokat baris atas, apakah dia dibaca sa atau dibaca su? Dia dibaca su karena dia huruf yang tebal. Contoh huruf tebal lain satu lagi, ada huruf to. To adalah huruf tebal. Ketika dia berharokat baris atas, apakah dia dibaca ta atau dibaca to? Coba sedikit-sedikit dibaca to karena tebal. Pertanyaan saya nih,
Ketika ha besar berharokat fathah, berarti ketika tebal, kalau dia huruf tebal sama kayak huruf tebal lain dong. Dibacanya ho ya ketika fathah. Iya enggak? Ya ayyuho. Itu kan tebal. Kalau huruf tebal bunyi vokal ketika fathah itu seperti o. Ya. Jadi bukan huruf yang tebal. Hati-hati, bukannya ayyuho, ayyuha. Ya. Jadi huruf tebal, huruf tipis. Huruf tipis, teman-teman sahabat Quran. Jangan tertipu oleh diksi besar. Nggak ada hubungannya besar kecil itu dengan tebal tipis. Ya. Paham ya? Jadi bukannya ayyuho, karena dia bukan huruf tebal. Ya, tebal itu terdengar vokalnya seperti o ketika fathah. Siapa yang baru tahu boleh komen, ya. Coba kita hapus dulu, ya. Yang baru tahu boleh komen. Saya Bang baru tahu, astagfirullah gitu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah, astagfirullah dan alhamdulillah gitu. Oke. Lanjutkan kembali. Teman-teman, selanjutnya belum selesai. Ya, karena saya izin dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan hak besar itu menganggap keluar dari dada. Ya, hak besar tidak boleh dilafalkan bukan keluar dari dada. Dia kan besar, berarti dari dada. Salah. Ya, hak besar itu punya cara baca. Cara baca hak besar gimana? Oke, kita kenalan sama hak besar. Ya, hak besar itu punya tempat keluar huruf, namanya makhraj. Bukan dari dada, tapi dari mana? Ini istilahnya aqsal halqi. Aqsal halqi itu pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling bawah. Dalilnya apa? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Oke. Kayak gimana, Bang? Ini ilustrasinya. Nih, ya. Jadi hak besar itu bukan dari dada di sini. Bukan, ya. Tapi dari pangkal tenggorokan, nih area yang berwarna ungu. Tepatnya pada bagian pita suara. Ya, jadi ketika teman-teman lafalkan, mohon izin saya contohkan dengan cermin ajaib kita. Ya, bukan dari dada sini, tapi dari sini. Tenggorokan paling bawah. Bukan tapi mindset kita bukan contoh misalnya ayatnya apa tadi? Qul ya ayyuha. Enggak, tapi ringan saja dari pangkal tenggorokan. Gitu teman-teman. Ya, paham? Jelas? Jadi bukan dari dada, sahabat Quran yang saya cintai, ya. Pokoknya I love you full karena Allah, ya. Ya. Oke. Qul ya. Pak, Ustadz bahasannya gampang, jadi dimengerti. Alhamdulillah. Kalau teman-teman pengen ikut syiar Quran nggak? Dibantu tap-tap layarnya dulu. Di pojok kanan bawah, teman-teman yang belum share ada nggak? Di pojok kanan bawah ada tanda panah tuh. Diajak teman-teman yang lain ke sini. Diajak teman-teman sahabat-sahabatnya ke sini. Di-share ke grupnya tuh. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Ya. Kita lanjut. Qul ya ayyuha. Jadi bukan dari dada, tapi dari mana? Pangkal tenggorokan, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ajib ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, difoto dulu nih biar teman-teman nggak bingung lagi, ya. Oke, nah silakan difoto, ya. Teman-teman jangan memaksakan harus paham dan bisa langsung dalam satu kali pelafalan, ya, karena semua butuh proses, ya, gitu, ya. Lanjut. Apa bedanya ditahan sama ditekan? Contoh ya bertasydid, kalau kita tahan kayak gini. Qul ya ayyuha. Tapi kalau kita tekan ayyuha. Beda ya. Antara tahan dan tekan itu beda. Ya. Oke, lanjut. Qul ya ayyuha. Nah, di sini teman-teman sekalian ada seolah fathah berjumpa dengan alif. Kalau ada fathah ketemu alif dibaca berapa harokat teman-teman? Harusnya haknya dibaca basicnya, dibaca 2 harokat gitu ya. Karena ada mad tabi'i. Begitu kan basicnya ya. Basicnya. Tapi apakah hak di sini tetap kita baca 2 harokat? Ternyata tidak. Kenapa? Karena mad tabi'inya berjumpa dengan berjumpa dengan kondisi alif lam komariah. Tuh. Maka kalau ada mad tabi'i ketemu sama idhar komari atau alif lam komariah, ya saya tulis di sini alif lam komariah. Oke, alif lam komariah.
maka alif matobi'inya gagal aktif, dibaca tetap satu harokat. Ya, dari H langsung masuk ke huruf lamnya. Nah, ya ayyuhal. Nah, jadi kalau ada matobi'i di sini fathah alif misalnya, terus ketemu sama alif lam qomariyah di sini, maka madnya gugur. Nggak dibaca 2 harokat, tapi langsung ke huruf yang bertanda sukun. Karena tandanya alif lam qomariyah adalah tanda sukun. Gitu. Ya. Paham? Jelas? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan difoto dulu teman-teman sekalian. Ya, bismillah, ya Allah mudahkan kami dalam belajar. Qul ya ayyuhal. Jadi nggak dipanjangkan haknya, kan gagal aktif matobi'inya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Udah difoto belum? Foto dulu teman-teman. Ya. Kalau sudah difoto dulu silahkan. Ya. Itu, oke. Sip, bismillah. Kita malah dicoret-coret. Lanjut. Nah, sekarang kita akan melafalkan huruf lam, ya. Konsentrasi. Oke, lam. Nah, masih banyak, saya izin ulang lagi ya. Iya, betul. Ya, kalau kita belajar tajwid harus sering dipraktekkan. Karena ilmu praktek sebenarnya tajwid ini. Teorinya untuk menguatkan latihan kita. Bagaimana kita bisa latihan tanpa kita tahu konsep yang betulnya? Maka fahami konsep, latihan. Latihan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ada huruf lam. Lam itu sering diwakilkan dengan huruf L dalam abjad alfabet. Tapi teman-teman, apakah tahu lam dan L itu tidak betul-betul serupa? Ya. Oke, bedanya apa? Saya akan langsung contohkan. Bedanya huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet. Contoh ya, teman-teman. Ya, nih. Kalau kita melafalkan huruf L, yang ditempelin hanya ujung sisi lidah saja. Al, akhir ujung lidah saja. Al, wa, itu L. Tapi kalau huruf lam itu walamu adnaha limuntaha. Al, terima kasih ya Bang Reza ya. Al, la, bedakan antara al dengan al, antara wa dengan la. Nah, itu bedanya antara L dengan lam. Faham? Jelas? Ya, silakan di foto dulu. Jadi ternyata lam dan L itu tidak betul-betul serupa. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, teman-teman masih semangat? 2.300, 2.000-an orang menonton. Kalau ingin tetap mempertahankan konten-konten ngaji di deretan FYP, dibantu tap-tap layarnya. Buat teman-teman yang belum share, di pojok kanan layar bawah HP teman-teman sekalian ada tanda panah. Yang belum nge-share ke grup-grupnya silahkan di-share. Biar dapat ilmu dan dapat kecipratan pahala jariah. Karena terhitung menjadi syiar Quran. Ya. Kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut. Kedengaran suara saya teman-teman masih jelas nggak? Cek 1, 2, 3. Cek terdengar suara saya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Bismillah ya Allah. Kita bermohon kepada Allah dulu yuk. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya Allah, fahamkan kami dalam pembelajaran ini ya Allah, dan jadikan kami menjadi ahlul Quran. Amin. Ya, aminkan silakan. Qul ya ayyuha hal. Nah, sekarang lamnya sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas masih dari huruf lam, tapi dalam kondisi sukun. Nah, teman-teman, ada 2 kesalahan ya yang sering kali terjadi ketika kita membaca lam mati atau lam sukun. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai dibaca memantul. Contohnya halaka. Ada bunyi le di sana. Jangan ya, karena lam nggak punya sifat qalqalah. Jadi lam tidak boleh dipantul-pantulkan, yaitu menambah bunyi vokal e di ujung kalimat, di ujung pelafalan lamnya. Ayyuhalaka, tapi halka. Ya. Oke, selanjutnya jangan sampai putus suaranya. Ya, banyak orang ya mencari alternatif untuk tidak memantul pada saat lam sukun, tapi dengan cara alternatif yang juga salah. Yaitu dengan memutus suara. Maksudnya memutus suara itu seperti apa Bang? Gini, saya contohin ya. Lam yang tidak tepat adalah dengan memutus suara lam sukun. Nih, perhatiin.
Qul ya ayyuhal ka. Nah, L-nya di sana mati tuh. Kenapa nggak boleh mati? Nah, harus tahu juga alasannya. Lam sukun nggak boleh mati suaranya atau putus suaranya. Karena apa? Karena lam punya sifat yang harus kita penuhi. Lam sifatnya apa salah satunya? Nama sifatnya adalah tawasud atau bainiyah. Aduh bang, tawasud atau bainiyah itu apa? Tawasud itu artinya pertengahan, bainiyah itu artinya di antara. Maksudnya pertengahan atau di antara itu seperti apa? Oke, kita bahas ya. Perhatikan baik-baik. Maksudnya tawasud pertengahan atau di antara itu seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik nih. Tawasud itu dia berada di tengah-tengah atau di antara. Di antara apa? Rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara. Syiddah artinya tidak mengalir suara atau tertahan suara. Tawasud berarti artinya di antara keduanya. Sedikit saja mengalir, tapi dia sedikit tertahan, tapi nggak putus betul-betul. Ah, gitu. Paham ya? Ngerti nggak? Jadi ketika teman-teman lafalkan huruf lam itu nggak boleh terputus karena dia bukan syiddah. Dia bukan tertahan suara sifatnya huruf lam. Tapi tawasud. Sedikit mengalir suaranya teman-teman sahabat Quran. Ya, jadi jangan sampai dilafalkan seperti ini. Qul ya ayyuhal kafi. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Kita akan dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid sedikit-sedikit. Ya. Oke, sambil nulis juga. Ya, jadi jangan sampai terputus. Karena apa? Karena dia punya sifat tawasud. Saya izin tulis. Ya. Saya izin tulis, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Setiap hari ba'da subuh. Ya. Terus gimana dong, Bang? Suaranya jangan dipantulkan, jangan diputus suaranya. Gimana? Ini. Ya ayyuhal ka. Tuh. Halka. Dia nggak mantul tapi nggak putus. Sedikit mengalir suaranya. Paham? Jelas? Yang paham boleh komen paham dulu. Yang jelas boleh komen jelas. Yang belum nggak apa-apa. Ya, karena kita belajarnya bertahap. Sedikit-sedikit. Step by step, jangan pengen langsung bisa. Ya, saya mendampingi teman-teman sedikit-sedikit. Ya, kalau belum bisa hari ini, besok ikutan lagi. Belum bisa, besok ikutan lagi. Rugi nggak? Nggak rugi karena pahalanya 2 kalau belum bisa. Ya, terbata-bata dalam belajar pahalanya 2. 2 double. Ya, lanjut. Qul ya ayyuhal ka. Huruf kaf sudah kita bahas ya. Oke, mungkin kita bahas lagi sedikit deh ya. Huruf kaf ya, boleh? Kita bahas lagi sedikit. Kaf dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Namun yang saya izin tambahkan pada huruf kaf hijaiyah, itu dia punya sifat yang disebut dengan hams. Secara basic, hams ini artinya mengalirkan nafas, atau mengalirkan hembusan angin. Ya. Nah, tapi untuk huruf kaf kadar nafasnya ternyata bukan mengalir, tapi apa? Nih, hanya berupa percikan nafas saja. Ya, hanya berupa percikan nafas saja. Nah, maka huruf kaf di sini jangan sampai dilafalkan berlebihan. Contohnya gimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak boleh berlebihan macam itu, karena kalau berlebihan disebutnya takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Jadi biasa aja. Kafirun. Tipis-tipis saja. Bukan k. Ya. Ketika kita lafalkan, maka jangan sampai berlebihan. Cukup kita lafalkan seperti ini. Kafi. Jangan sampai kafi. Karena dia bukan mengalir nafas hamsnya. Tapi apa tadi? Dia hanya berupa percikan nafas saja. Masya Allah, tabarakallah ya. Jelas? Kalau dia lebih dari percikan, apa tadi istilahnya? Berlebihan. Istilahnya apa? Mukammalan min ghairi ma takallufi. Gitu. Ya, pelan-pelan aja. Ya, banyak di sini yang dia nggak langsung paham kok teman-teman. Tapi atas izin Allah karena dia istiqomah belajar, ya. Karena sering kita ulang-ulang juga, pembahasan kita mengulang-ulang, muter-muter. Diulang terus, akhirnya gara-gara sering diulang jadinya ingat. Setelah ingat jadinya paham. Setelah paham dipraktekkan jadi bisa. Gitu. Ya. Oke. Lanjut lagi.
Ya ayyuhal kafi. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Nah, kita hapus dulu ya. Oke, itu huruf kaf ya. Lanjutnya di sini kafnya dia berharokat baris fathah berdiri. Kalau di hukum tajwid atau di huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada alif kecil atau fathah berdiri, maka dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman sahabat Quran sekalian? Dibaca dengan kadar panjang dua harokat ya. Nama hukumnya apa? Mad apa? Mad tabi'i. Gitu aja ya. Oke, cara membaca mad tabi'i 2 harokat. Bang, gimana bang? Kadang-kadang saya nggak konsisten. Kadang-kadang saya suka kecepatan. Malah kalau kadang-kadang saya suka panjang banget. Nah, caranya diayunkan 1 kali. Ya, diayunkan 1 kali. Seperti ini. Turun, naik. Jadi 1 kali ayun itu 1 kali turun naik. Ya. Turun naik fi. Turun naik fi. Kafi. Qul ya ayyuhal kafi. Tuh, ayunkan saja. Ya, kalau nggak diayunkan nggak apa-apa, asalkan 2 harokatnya tetap terjaga, tidak lari ke sana kemari, gitu ya. Oke, lanjutin lagi, lanjut ya, masih semangat? Oke, teman-teman sebelum kita lanjutkan, 2.200 orang, 2.200 orang, saatnya teman-teman kalau pengen syiar Quran di pojok kanan bawah tuh yang belum share di pojok kanan bawah ada tanda panah, silahkan di share ke grupnya masing-masing. Ya, yang belum, yang sudah nggak apa-apa, yang belum silahkan, ada peluang amal jariah yang besar di sana. Ya, yang sudah share boleh sambil tap-tap layarnya. Ya, semoga jadi pahala jariah. Oke. Masya Allah, teman-teman sekalian. Lanjut ya, masih semangat nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kafiru. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ro, teman-teman. Nih. Huruf ro, cara melafalkannya gimana huruf ro? Yang disentuhkan adalah punggung lidah. Ya, kita lafalkan ro dulu seperti ini. Lihat, ro. Jadi membentuk seperti V lidah kita. Ro, 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 ro. Jadi bukan ujung lidahnya banget, bukan akhir ujung lidahnya banget, tapi punggung lidahnya. Ro, 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 ro. Tuh, membentuk seperti V ujung lidahnya. Ru. Yang nempel bukan ujung sisi lidahnya. Qul ya ayyuhal kafiru. Nah, kalau doma nggak kelihatan, ya, gitu. Oh, hurufannya kelewat. Iya, kelewat. Kok langsung masuk huruf ro? Oke. Iya, kelewat teman-teman ya. Dibahas. Bukan nggak dibahas, tidak terbahas. Kelewat. Oke, fa dulu ya. Iya. Oke, fa dulu. Teman-teman, terima kasih sudah mengingatkan. Masya Allah ya. Huruf fa dilafalkan jangan sampai seperti huruf, kesalahannya seringkali terjadi seperti apa? Jadi huruf P ya. Kafirun. Nah, jangan sampai seperti huruf P ya. Waalaikumsalam teman-teman, salam kenal, selamat bergabung ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Perhatikan, huruf fa jangan sampai dibaca menjadi huruf P. Kapi. Kenapa bisa huruf fa tertukar dengan huruf P? Kenapa yo? Karena cara melafalkan fa-nya salah. Ya, nih kita jelaskan. Nih huruf fa. Fa jangan sampai dilafalkan seperti huruf P. Fa fifu bukan papipu. Fa punya makhraj. Fa punya tempat keluar huruf. Makhraj itu tempat titik sumber huruf itu keluar. Ya. Dari mana? Istilahnya namanya batunus syafah. Dalilnya apa? Wa min batuni syafah falfa ma'at rafith thanayal musyrifah. Ya. Kayak gimana tuh, Bang? Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah bagian yang dalam. Contohnya seperti apa? Nih gambarnya nih. Tuh. Ya. Jadi ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah. Tapi bibir bawahnya bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fafifu baf. Ya. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, maka dia akan mengeluarkan salah satu sifat yang disebut dengan hams atau mengalirkan nafas. Nah, maka ketika kita lafalkan fa, saya izin contohkan dengan cermin, itu seperti ini. Fafifu baf.
fa, mengalir nafas seperti ini. Nah, kenapa banyak orang melafalkan fa nggak keluar nafasnya, nggak mengalir, jadi huruf P? Karena yang nempel kalau huruf P itu bibir atas dan bibir bawah, bukan ujung gigi sari atas. Kalau P, nih kayak gini. Pa, pi, pu, bab. Bibir atas, bibir bawah nempel, nggak akan keluar nafasnya. Ya, tapi fa. Paham? Jelas? Nah, seperti itu untuk cara melafalkan huruf fa. Ya, yang nanti teman-teman bisa dilihat berulang-ulang live kita setiap hari ya, ba'da subuh. Oke? Sip, teman-teman, ya. Kita lanjutkan lagi. Coba dibantu tap-tap layarnya dulu, teman-teman. Dibantu tap-tap layarnya dulu, dibantu share-nya dulu, ya, biar konten-konten ngaji tetap berada di deretan FYP, disebarkan oleh TikTok, dianggap live ini dianggap aktif, ya. Live-nya dianggap aktif karena penontonnya aktif. Ketika live-nya dianggap aktif, itu yang akan di-boosting oleh TikTok. Karena menganggap banyak orang yang akan stay di TikTok gara-gara nonton live kita, gitu. Ya. Oke. Nah, lanjutkan lagi, bismillah. Yuk, dibantu tap-tap layar dan share-nya, ya. Oke. Kita lanjutkan. Teman-teman, fa di sini sudah kita bahas. Fa, fi, fu, dia keluar nafas. Saya izin ingatkan. Dia keluar aliran nafas. Ya, nama sifatnya adalah hams. Oke. Teman-teman, di sini ada baris bawah. Baris di bawah huruf. Kalau ada baris di bawah huruf, itu namanya harokat apa? Kalau teman-teman menemukan ada baris di bawah huruf, ini namanya harokat apa? Coba, yang tahu boleh komen. Ini disebut dengan harokat kasroh, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman menemukan ada harokat kasroh, ya, maka dia hurufnya harus dibaca dengan vokal i. Maka fa-nya nggak dibaca fa, nggak dibaca dengan vokal a. Kenapa? Karena bukan fathah. Nggak dibaca fu juga, karena bukan harokat dhammah. Tapi kita baca dengan vokal i, karena dia berharokat kasroh. Oke, paham ya? Sekarang kita akan fokus di harokat kasrohnya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Aduh bang, apaan tuh bang? Saya tulis. Jadi, cara melafalkan harokat kasroh, caranya bukan cuma cengar-cengir, senyum-senyum saja. Tapi ini esensinya. Ya, rendahkan bagian rahang bawah kita. Ya, contohnya seperti apa? Nih, bukan hanya sekedar senyum-senyum saja. Fi, atau apalagi nggak senyum sama sekali. Fi, tapi esensinya bukan senyum, tapi rendahkan rahang bawah. Fi. Biar apa? Biar artikulasi bunyi vokal i-nya jelas. Ah, gitu teman-teman. Ya, oke. Siapa yang baru tahu? Boleh komen. Ya ayyuhal kafi, fi, gitu. Oke, jelas. Kita lanjutkan. Paham? Ajib ya. Kita lanjutkan. Bismillah. Ya. Kafiru. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ro. Ya, saya izin contohkan sekali lagi. Tadi udah dicontohkan sebenarnya ro. Saya contohkan sekali lagi. Jadi cara melafalkan huruf ro itu bukan ujung sisi lidahnya banget. Tapi punggung lidahnya. Ujung sisi lidah, punggung lidah bagian ini nih. Ya, bagian ini. Ya. Jadi seperti ini. Run. Ya, Jadi terlihat dia bukan akhir ujung lidahnya. Ya, gitu. Nanti itu perlu dilatih sedikit-sedikit huruf ro. Ya, nanti harus ada alat peraganya, kalau enggak ada susah memang. Ya, oke. Itu huruf ro. Ya, lalu selanjutnya jangan sampai huruf ro kesalahan yang sering kali terjadi apa? Getarannya terlampau banyak. Getarannya terlampau berlebihan. Ya, itu enggak boleh. Contoh, kafirun, run. Nah, ro tidak boleh dilafalkan dengan getaran yang seperti itu. Ya, enggak boleh. Ya, maaf. Ya, enggak boleh dilafalkan dengan getaran yang seperti itu. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat. Apa huruf ro sifatnya? Disebut dengan takrir. Warro wa bitakririn ju'il. Dia bergetar, tapi sedikit. Tidak seperti huruf R. Ro, ri, ru, ber. Tapi ro, ri, ru, beru. Getarannya tetap ada, tetap lugas, jelas, dan tegas. Tapi sedikit. Ro, ri, ru, eru. Bukan ro, ri, ru, ar. Ya. Warro wa bitakririn ju'il. Ya, sedikit-sedikit. Nggak harus langsung bisa. Ya, yang penting paham dulu sedikit-sedikit.
kafiru. Jadi bukan kafiru, enggak, tapi kafiru, ru. Lalu ro di sini berharokat dhammah, maka harus dibaca tebal. Cara menebalkan huruf tebal seperti apa? Nih, kita masuk ke huruf ro lagi, ya. Huruf ro dia bisa dibaca muraqqaq, tarqiq atau tipis, atau mufakhamah, tafkhim atau tebal. Ya, ketika ro berharokat dhammah, maka dia dibaca tebal. Dengan cara apa? Aktifkan sifat isti'la. Ya. Huruf tebal tidak akan pernah bisa tebal kalau tidak dibaca dengan mengisti'lakan pangkal lidah, mengangkat pangkal lidah. Ro, ri, ru, ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan ro di sini tebal, aktifkan yang disebut dengan sifat isti'la. Isti'la itu pangkal lidah, lidah terdalam teman-teman diangkat ke langit-langit. Ru, ru, ya. Faham teman-teman? Jelas? Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah, ya, gitu ya. Oke, jadi jangan cuman kafiru, tapi kafiru, ru, tebal. Ya, isti'la. Oke, sedikit lagi. Saya ingatkan ada 2 pembahasan lagi nih. Perhatikan baik-baik. Ya, biar kita konsen dulu, belajar dulu, fokus. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ya, boleh dibantu tap-tap layar tuh, 1900. Tadinya 2000, teman-teman. Allahu Akbar, ya. Dibantu tap-tap layar sebanyak mungkin. Kita syiar Quran, yang pengen ikut syiar Quran jadi pahala jariah. Yang pengen syiar Qurannya makin menguat, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Di layar bawah HP teman-teman ada tanda panah, di-share ke grupnya. Diklik, di-share ke grupnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Qul ya ayyuhal kafiru. Nah, di sini kita melihat ada huruf berharokat simpul angka 9. Kalau teman-teman menemukan di atas huruf ada simpul angka 9 seperti ini, maka ini disebut dengan harokat dhammah. Ya, disebut dengan harokat dhammah. Harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dibaca dengan vokal u. Ya, maka ro di sini kita baca ru. Ya, cara menyempurnakan harokat dhammah, menyempurnakan harokat itu dalam kaidah disebut dengan itmamul harokat. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Maju bibirnya. Ya. Maka ketika dilafalkan jangan sampai melafalkannya hanya seperti ini. Kafiru, ru, tapi kafirun. Maju bibirnya karena dia berharokat dhammah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Siap pembahasan terakhir? Yuk, terakhir nih di ayat Al-Kafirun ayat pertama. Allahu Akbar. Sebelum teman-teman beraktivitas, ya. Sebelum teman-teman kerja nih, ya. Kafirun. Nah, di sini ada hukum tajwid apa, teman-teman? Ya, saya kotakin dengan warna hijau, ya. Ada hukum tajwid apa? Ada hukum tajwid apa di sini, teman-teman sekalian? Nah, ya. Nih. Runa. Ya, di sini ada hukum tajwid yang disebut dengan mad arid li sukun. Kita akan bahas karena saya janji akan dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, insya Allah sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya. Nah, mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu nanti boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Ya, kotak yang berwarna hijau ini. Oke. Kita akan bahas apa rumus dari mad arid li sukun. Apa rumus dari mad arid li sukun, gitu ya. Yang pertama kita pakai tinta warna biru. Di sini ada huruf berharokat dhammah, teman-teman sekalian, berjumpa dengan wawu sukun. Apa nama hukum ini? Kalau ada dhammah ketemu wawu sukun, teman-teman pasti sudah sangat mafhum, sudah sangat faham. Kalau ada dhammah ketemu wawu sukun, itu nama hukum tajwidnya disebut dengan hukum tajwid apa? Disebut dengan hukum tajwid namanya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Berarti di dalam mad arid li sukun itu pasti ada mad tabi'inya. Ya. Oke, mad tabi'i plus titik sama dengan mad arid li sukun. Sekarang kita isi titik-titik di sini apa? Udah teman-teman udah pada tahu nih ya, Masya Allah. Ya, kita akan masuk dulu, kita fokus ke huruf nun dulu nih, teman-teman. Nun di sini berharokat fathah, baris atas. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sahabat Quran sekalian. Kalau ada baris atas seperti ini,
di atas huruf hijaiyah, maka dibaca dengan vokal A. Maka seharusnya nunnya di sini kita baca kafiruna. Gitu kan? Yang basicnya dulu. Ya, harusnya kita baca kafiruna karena dia berharokat fathah. Oke, yang basic dulu. Siap. Itu betul. Ya, tapi kondisinya akan berubah. Kalau misalnya kita menemukan huruf hijaiyah apapun dan dia berharokat fathah, lalu kita berhenti pada huruf fathah tersebut, baik berhenti di akhir ayat seperti ini ataupun berhenti ketika di pertengahan ayat, maka nunnya nggak dibaca fathah lagi, nggak dibaca na lagi, ya, fathahnya diganti menjadi apa teman-teman? Ya, fathahnya diganti menjadi apa? Sebentar ya, fathahnya diganti menjadi sukun, kegedean, sukun, sret, nah gitu. Oke. Nah, kita berarti menemukan ada tinta warna biru matobi'i bertemu dengan tinta warna merah, yaitu sukun. Sukunnya sukun apa? Sukun dalam kaidahnya disebut dengan sukun aridoh atau sukun arid. Sukun arid. Apa itu sukun arid? Sukun arid itu sukun palsu. Kenapa disebut palsu? Karena asalnya bukan sukun, asalnya dia fathah. Karena berhenti jadilah sukun palsu. Gitu teman-teman. Faham? Sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Nah, siapa yang baru tahu? Ya, jadi nggak semua akhir ayat itu selalu dibaca panjang, tergantung kondisi. Kalau kondisinya seperti ini, baru dia akhir ayat selalu dibaca panjang. Kalau kondisinya seperti ini rumusnya. Yang baru tahu boleh komen, Bang, seriusan deh, saya baru tahu. Gitu ya. Nggak apa-apa, belajar sedikit-sedikit. Makanya di sini setiap hari ba'da subuh free, teman-teman ikutin pembahasan seperti ini dengan free, ya, dengan pembahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kita dampingi teman-teman, ya, oke. Sip. Maka di sini kita baca boleh 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Yang nafasnya pendek siapa? Pilih yang 2 harokat ya. Yang nafasnya pendek, teman-teman ambil opsi yang 2 harokat. Yang nafasnya panjang kayak jalan tol, boleh ambil opsi yang 6 harokat. Yang nafasnya panjang, dia bisa panjang bisa pendek, pengen tengah-tengah aja, boleh ambil yang 4 harokat. Bebas, asalkan konsisten. Kalau misalnya milih 2 harokat, semua mad arid li sukunnya dibaca 2 harokat. Kalau misalnya 6 harokat, mad arid li sukunnya maka semua dibaca 6 harokat. Jangan berubah-ubah. Faham? Harus setia, teman-teman, di salah satu harokat. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau 2 harokat sepanjang apa? Maka 2 harokat itu, alhamdulillah jelas sekali penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi, atas kebaikan Allah. Teman-teman yang merasa ada manfaat, ya, merasa ada nikmat dari Allah kebaikan itu. Kalau yang jelek-jelek, yang kurang-kurang, itulah Gifari Putra, itulah saya. Ya, maka kalau ada nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sampaikan kepada yang lain nikmat dari Allah ini. Ya, tap-tap layar sebanyak mungkin. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, masih bisa share untuk pahala jariahnya, silakan. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, maka kita bahas lagi. 2 harokat di sini itu sepanjang apa? Nih, cara melafalkan 2 harokat itu seperti melafalkan dua kali pelafalan run. Kafirun run, kafirun. Itu 2 harokat. Kalau 4 harokat seperti melafalkan run sebanyak 4 kali. Qul ya ayyuhal kafirun run 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 run. Nah, macam itu. Kalau 6 harokat seperti melafalkan kadar run sebanyak 6 kali. Qul ya ayyuhal kafirun run 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 run. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi di sini saya izin bantu teman-teman. Setiap hari per huruf, per harokat, per hukum tajwid, lama-lama per huruf nggak apa-apa. Kita bahasnya muter-muter. Ada yang sampai bilang kelamaan, ada yang sampai bilang ribet, ada yang sampai bilang bertele-tele. Ya memang seperti ini penjelasan saya. Gitu. Ya. Jadi maaf ya kalau teman-teman ada yang nggak cocok. Banyak bertele-tele gitu ya. Mohon maaf ya. Gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan ya. Oke, maka di sini kita baca bareng-bareng ayat satunya, ya. Kita baca bareng-bareng. Perhatikan baik-baik. Ya, kita baca bareng-bareng. Ini udah kita bahas, ya. Selama berapa jam? 1 jam. Kita ngebahas ayat pertama doang 1 jam.
Ya, belajar harus bertele-tele. Iya, biar pelan-pelan teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang nggak nyaman mohon maaf ya atas keterbatasan saya ya. Oke, kita mulai. Yuk fokus ya. Praktek. Yuk bareng-bareng. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekarang dari segi mulut saya contohkan, perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Teman-teman, saya mau kasih rahasia sedikit, boleh lupa? Boleh ya? Ini udah selesai soalnya seharusnya, tapi satu lagi deh. Satu lagi. Boleh ya? Terakhir aja. Masih dari ayat yang sama, ya. Oke, nih teman-teman. Ya. Tadi kita udah tahu di sini nunnya disukunkan, ya karena berhenti. Kafirun. Sekarang saya pengen kasih clue dulu. Teman-teman, huruf nun ini, ya ini rahasia terakhir yang saya jarang bahas. Nun itu huruf tebal, huruf tipis. Ayo, mana keaktifannya? Teman-teman, nun itu huruf tebal atau huruf tipis? Coba, yang tahu boleh komen. Huruf nun itu sebenarnya huruf tebal, huruf tipis. Huruf tipis, teman-teman. Ya, kita tulis. Nun itu huruf yang tipis. Nah, ini clue-nya ya. Nun huruf yang tipis. Ya, di sini nunnya disukunkan. Sekarang kita main tebak-tebakan terakhir. Saya akan kasih dua opsi. Mana jawaban nun yang paling tepat? Yang pertama atau yang kedua? Ingat, nunnya tipis, ini clue-nya. Oke, siap? Konsentrasi baik-baik. Perhatikan nunnya. Mana nun yang paling tepat? Ingat, nun adalah huruf yang tipis. Teman-teman kita tebak-tebakan, lihat. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, kafirun. Yang kedua, kafirun. Yang pertama atau yang kedua? Nunnya adalah huruf tipis. Ini adalah clue. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Kafirun. Itu yang pertama. Yang kedua, kafirun. Yang kedua, karena apa? Karena tipis dibacanya senyum. Maka jangan sampai gara-gara sebelumnya ru, dhammah, ketika an bibirnya masih gini. Run. Enggak, tapi run. Tarik. Ah, siapa yang baru tahu? Ayo. Siapa yang baru tahu? Oh iya, segitunya iya. Kalau kita pengen detil seperti itu. Ya, masa baca Quran pengen seadanya, teman-teman? Allah sudah kasih begitu banyak nikmat untuk kita, tapi masa baca Quran pengen seadanya? Malu nggak kita di hadapan Allah? Malu, teman-teman. Nafas masih enak lancar, mata masih bisa melihat, hidung bisa mengambil teh apa tuh bahasa Indonesianya, bisa mencium, ya, telinga bisa mendengar. Tapi kita ngaji pengen seadanya dengan alasan Allah kan Maha Tahu. Ah, nggak gitu dong. Ikhtiar dong, malu kita sebagai hamba di hadapan Allah, ya. Oke? Nah, gitu ya. Kafirun. Bang, kalau detail tapi susah. Susah itu adalah jawaban untuk teman-teman yang nggak mau berproses. Ya, susah pasti. Tapi Allah yang akan menjanjikan baca Quran itu mudah. Allah yang menjanjikan asal mau belajar, asal ikhlas karena Allah, asal mau berprogres. Ajib, masya Allah ya. Oke, teman-teman, ya. Kita baca bareng-bareng dulu surah Al-Kafirun. Setelah itu teman-teman yang nanti pengen ada informasi di akhir, ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin.
Sadaqallahu